Gubernur Agustiar Sabran bangun rumah adat Dayak terbesar sedunia. Gubernur Kalimantan Tengah menyiapkan lahan di jantung kota Palangkaraya, pernah dirancang jadi ibu kota negara pada tahun 1957. Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional, Yakobus Kumis, mengatakan, rumah adat Dayak terbesar sedunia mulai dibangun 2026. Kita apresiasi Gubernur Agustiar Sabran, kata Yakobus Kumis di akun TikTok @diotv.com, Sabtu, 18 Oktober 2025. Rumah adat Dayak terbesar sedunia, dibangun di lahan kosong milik negara. Lokasi pernah dirancang menjadi ibu kota negara. Rumah adat Dayak terbesar sedunia, berukuran 80 meter kali 175 meter, mendeklarasikan Provinsi Kalimantan Tengah Pusat Kebudayaan Dayak. Saya pertama apresiasi terhadap Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran SIKOM. Beliau adalah salah satu figur sebagai Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah 2 periode. Nah, saya kagum pertama dia orangnya tidak banyak bicara, tetapi beliau banyak berbuat, banyak bertindak. Salah satunya yang saya lihat, yang saya terharu adalah di dalam visinya, di mana beliau di dalam visinya itu berani mencantumkan visinya adalah mengangkat harkat martabat Dayak. Nah, ini salah satu saya lihat tidak ada dalam sejarah kepala daerah yang berani mencantumkan itu. Yang kedua, untuk apresiasi terhadap apa yang rakyat dukung kepada beliau dalam waktu dekat tahun 2026 ini, waktu kami melaksanakan seminar internasional, seminar Dayak internasional di Kalimantan Tengah, beliau sudah mengkumandangkan akan mendirikan rumah adat Dayak terbesar di dunia. Ukurannya 80 kali 175. Jadi 80 meter kali 175. Nah, rumah adat Dayak yang terbesar ini itu dibangun di tempat yang sangat strategis, yaitu di Tugu Perisai yang terbesar di Kalimantan Tengah, dan itu di pusat kota. Nah, kalau dia di luar pusat kota, kita tidak kagum, tapi akan dibangun di pusat kota Palangkaraya. Nah, tentu dengan dibangunnya ini sebagai satu simbol juga, simbol keberadaan masyarakat adat Dayak di Pulau Borneo, terutama di Kalimantan ini. Dan ini tentu terkait bahwa Kalimantan Tengah itu adalah posisi strategis tengah yang bisa menjadi tempat berkumpulnya pada waktu itu, di mana masyarakat Dayak menancapkan tiang pertama kesepakatan perdamaian yang disebut dengan Kesepakatan Perdamaian Tumbang Hanoi tahun 1894. Nah, tentu ini menjadi tonggak sejarah persatuan masyarakat Dayak yang ada di seluruh Pulau Borneo. Zaman dulu beliau yang dikenal dengan Damang Batu itu berupaya memang atas bimbingan beberapa tokoh rohani waktu itu mengumpulkan seluruh tokoh Dayak seluruh Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Beliau menyiapkannya itu selama 5 tahun untuk persiapan pertemuan itu. Jadi waktu beliau menyiapkannya itu, dia menyediakan lumbung untuk lumbung pangan, untuk lumbung, kemudian membuat tempat untuk pertemuan dan sebagainya. Kita salut, mengapa? Karena zaman itu tidak ada transportasi udara, tidak ada kendaraan, tidak ada motor mobil, tidak ada motor air. Semua menggunakan paling perahu yang ada zaman dulu dan jalan kaki. Presiden Soekarno pernah merancang Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, jadi ibu kota negara Indonesia, 17 Juli 1957. Kalimantan Tengah dianggap sebagai lokasi ideal karena berada di tengah-tengah gugusan kepulauan Indonesia. Area tersedia di Palangkaraya sangat luas dan minim risiko bencana alam, sehingga dianggap cocok untuk pembangunan kota modern yang terencana dengan baik. Presiden Soekarno meramalkan permasalahan Jakarta di masa depan, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan masalah lingkungan. Dalam perjalanan, pemerintah menetapkan Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur jadi ibu kota negara efektif mulai 2028. Jarak persatuan Dayak untuk mengakhiri pengayauan, hidup dalam kekeluargaan, kemudian hidup damai, berdampingan, karena zaman dulu antara suku Dayak itu saling kayau mengayau.
Nah, dengan adanya tonggak sejarah penacapan sejarah Tumbang Ano yang pertama tahun 1894 itu merupakan tonggak sejarah Persatuan Dayak. Nah, karena itu ada korelasinya, dan itulah apa yang mau dibangun oleh Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu rumah adat Dayak terbesar di tengah kota Palangkaraya. Nah, beliau membangun ini tentu atas dukungan seluruh anggota DPR yang ada di Kalimantan Tengah, dan ini sangat sesuai dengan dimana pada waktu itu masyarakat Dayak dipersatukan melalui peristiwa Tumbang Ano. Nah, itu akan menjadi juga sebagai bentuk sejarah rumah adat Dayak terbesar yang dibangun di pusat kota. Nah, ini tentu kemarin saya berkesempatan dengan beliau meninjau lokasi yang akan dibangun. Tentu akan dibangun mulai anggaran tahun 2026. Nah, kita berdoa semoga rumah adat Dayak terbesar ini nanti yang akan dibangun oleh Gubernur Kalimantan Tengah ini, kita doakan supaya dapat dibangun dengan lancar dan mendapat dukungan dari semua pihak. Nah, kemudian tentu di situ nanti akan menjadi tempat juga sebagai pusat kebudayaan masyarakat Dayak, bukan hanya Kalimantan Tengah. Beliau mengatakan di sini nanti rumah adat Dayak terbesar ini bisa menjadi satu tempat pusat kebudayaan Dayak untuk seluruh pulau Kalimantan. Nah, itu yang saya sangat apresiasi atas usaha dan upaya Kalimantan Tengah, karena di sana memang sangat menonjol sekali bagaimana kedayakannya itu menonjol. Kita lihat dari segala ukir-ukiran di kantor-kantor pemerintah di mana-mana yang dimulai juga ini sejak Bapak Teras Narang, kemudian lanjut kepada Bapak Haji Agustiar saat sekarang. Yakobus Kumis mengatakan, pembangunan rumah adat Dayak terbesar sedunia di Palangkaraya sangat relevan dengan fakta sejarah. Pertemuan damai Tumbang Ano Oyi di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, 22-24 Juli 1894. Di mana menghasilkan 9 kesepakatan tertuang di dalam 96 pasal hukum adat sebagai tonggak sejarah pedoman arah masyarakat suku Dayak. Seminar Internasional dan Ekspedisi Tumbang Ano Oyi, 22-24 Juli 2019 diantaranya menetapkan 1000 hektar hutan adat di Tumbang Ano Oyi. Kedua, saya apresiasi juga pada waktu Wakil Menteri Alwi Dohong, jadi areal Tumbang Ano itu seluas sekitar 60.000 hektar itu sudah dijadikan sebagai kawasan hutan adat, dan itu SK-nya sudah diterima oleh Bupati Gunung Mas, yaitu Pak Jayak Monong, dan itu sudah diterima langsung di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kebudayaan Dayak menganut trilogi peradaban, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orang tua, serta hormat dan patuh kepada negara. Trilogi peradaban sebagai pembentuk karakter dan jati diri manusia Dayak beradat, berdamai dan serasi dengan leluhur, berdamai dan serasi dengan alam semesta, berdamai dan serasi dengan sesama, serta berdamai dan serasi dengan negara. Bahwa pembentuk karakter dan jati diri manusia Dayak beradat dimaksud, lahir dari sistem religi Dayak dengan sumber doktrin, atau berurat berakar kepada legenda suci Dayak, mitos suci Dayak, adat istiadat Dayak dan hukum adat Dayak, dengan menempatkan hutan sebagai sumber dan simbol peradaban. Bersama Wakil Bendahara Umum, Saudara Pridolinus Peno, dan kami hari ini mengapresiasi adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 bulan Oktober 2025 kemarin, di mana putusan ini bagi kami merupakan secercah harapan bagi masyarakat hukum adat, terutama masyarakat Dayak yang berada di kawasan-kawasan atau di areal hutan. Nah, terkait dengan putusan tersebut, kami mengapresiasi. Mengapa? Karena ini sangat nyambung, merger dengan putusan MK yang dikeluarkan nomor 35 tahun 2012 yang lalu, bahwa MK menyatakan bahwa tidak berdasarkan Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 yang lalu, waktu itu MK memutuskan bahwa di areal hutan ada hak negara dan ada hak adat.
Jadi di situ mengakui keberadaan masyarakat adat di area hutan. Nah, kemudian muncul polemik ketika Satgas PKH muncul melakukan tugas berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 2025. Sebenarnya Satgas PKH ini, kalau kita lihat cita-cita dan harapannya ini sangat bagus, yaitu melakukan penertiban kawasan hutan terhadap perusahaan-perusahaan baik perkebunan tambang yang merambah ke area hutan. Nah, tentu kita tahu di mana banyak terjadi kegiatan-kegiatan ilegal di mana perkebunan itu tidak boleh merambah sampai ke area kawasan hutan. Nah, itu terjadi dan sekarang pemerintah lagi melakukan inventarisasi melalui tim Satgas PKH. Hanya yang disayangkan memang di dalam putusan Presiden nomor 5 2025 itu tidak ada pengecualian, sehingga kami melihat Satgas PKH yang turun ke lapangan di mana area-area hutan walaupun itu punya masyarakat setempat yang mencari kehidupan dari bercocok tanam, apakah dia dalam bentuk kebun atau pertanian di area hutan itu juga dipatok. Itu banyak kejadiannya. Contoh yang nyata baru-baru ini di daerah Kapuas Hulu. Nah, karena itu dengan dikeluarkannya kembali keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir beberapa pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, nah ini memberikan harapan di mana masyarakat hukum adat ini tidak perlu lagi meminta izin kepada pemerintah untuk membuka lahan perkebunan, apakah dia bentuk lahan sawit, karet, atau tanaman-tanaman kehidupan lain, selama itu memang mereka berada di area hutan itu sudah turun-temurun dan mereka gunakan untuk penghidupan mereka dan tidak untuk komersil. Nah, tentu ini bagi kami ini sebuah harapan baik. Karena apa? Karena memang sebagian masyarakat kami itu tinggal di area hutan yang sudah turun-temurun. Sebelum negara ini ada, yang terbentuk berdasarkan undang-undang itu 17 Agustus 1945, orang-orang kami masyarakat adat di Indonesia, terutama masyarakat Dayak, itu sudah berada di areal-areal di mana hutan yang selama ini diklaim menjadi areal konservasi atau areal hutan, itu masyarakat kami sudah ada. Jadi dengan adanya putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2025 kemarin, ini kami sangat apresiasi sehingga tidak ada lagi kriminalisasi, tidak ada lagi masyarakat Dayak ini merasa terancam dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sekali lagi kami atas nama pengurus Majelis Adat Dayak Nasional mengapresiasi dan menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan harapan dengan ada putusan nomor 35 2012 putusan MK dan putusan MK yang kemarin tanggal 16 Oktober 2025 yang menganulir beberapa pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di mana itu membolehkan masyarakat hukum adat untuk mengelola atau membuat kebun untuk kehidupan mereka dan tidak dikomersikan sepanjang mereka memang sudah berada di sana secara turun-temurun. Nah, harapan kami ke depan adalah kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada anggota DPR RI, DPD RI untuk segera mengesahkan undang-undang tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Sebab kalau sudah ada undang-undangnya, maka masyarakat hukum adat ini akan merasa tenang dan hak-hak mereka tidak dirampas seperti yang terjadi selama ini, selama hampir lebih dari 40 tahun, di mana hak-hak masyarakat adat tadi atas nama peraturan yang menurut kami bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Seperti sering saya katakan, mungkin hampir separuh peraturan perundangan itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Mengapa? Karena filosofinya bahwa apapun yang dibuat di negara kesatuan Republik Indonesia ini
harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaan, di mana dicantumkan di situ adalah tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan inilah yang ingin diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui peraturan dan perundangan di bawahnya. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Apakah di atasnya tetap MPR, apakah di bawahnya lagi ada undang-undang, apakah di bawahnya ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai dengan kepada peraturan daerah. Di situ ada juga keputusan atau peraturan gubernur, keputusan gubernur dan sebagainya. Harapan kita dengan adanya dua instrumen ini, yaitu putusan MK tahun 2012 nomor 35 yang lalu dan putusan MK yang nomor yang tanggal 16 Oktober 2025 ini, bisa memberikan semangat kembali kepada masyarakat adat untuk berjuang bersama dengan rakyat sebagai perwakilan baik di DPR RI, di DPD RI, untuk ayo bersama-sama tolong segera disahkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini juga mendapat perhatian dan didengar oleh Presiden, oleh pejabat negara kita, menteri, dan oleh para anggota, terutama anggota DPR RI sebagai lembaga masyarakat yang mewakili masyarakat, sebagai lembaga legislasi yang ada di negara kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Yakobus Kumis mencermati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 181 PUU 12 2025 dibacakan Kamis 16 Oktober 2025. Menegaskan masyarakat adat boleh berkebun kawasan hutan selagi bukan tujuan komersial, hanya untuk penuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yakobus Kumis didampingi Wakil Bendahara MADN, Fridolinus Peno, mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi dan pemerintah. Dengan mencermati Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, tanggal 21 Januari 2025, tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, di mana sekarang telah diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025, tanggal 19 September 2025, tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 banyak mendapat kecaman masyarakat adat. Karena pelibatan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Polisi Republik Indonesia, Polri, sangat kental nuansa militeristik. Karena dinilai berpotensi praktik kriminalisasi masyarakat adat dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Satgas PKH berisiko mengkriminalisasi masyarakat adat yang telah lama tinggal dan mengelola kawasan hutan secara turun-temurun. Tanpa pengakuan resmi sebagaimana putusan MK, kegiatan mereka dapat dianggap ilegal dan dikenai sanksi administratif hingga pidana. Informasi lebih lanjut hubungi website diotv.com.